Feel this space, heaven's eyes on us now. Feel this place, feel this space. Halo semuanya, selamat datang di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, saya yakin kita semua akan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita secara pribadi. Buat kita semua, mari persiapkan hati kita. Coba kita silent dulu semua gadget kita biar kita fokus kepada Tuhan. Mari kita responi dia hari ini dengan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Kau Yesus kekuatan dalam hidup kami. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuangkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on. Yesus kau kekuatan hidupku, kawan, takkan gentar langkahku. Sama-sama katakan dengan iman. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab siapa? Sebab Engkau sertaku. Dan dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Kami memandang wajah-Mu, Bapa. Mari pandang Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Thank you, Lord. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan lagi, you are here, moving in our midst. I worship you, we worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, we worship you, I worship. Oh, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you, mending every heart. You are here, you mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every, kau menyentuh setiap hati. Kami sembah kau Tuhan. Oh, you healing every heart, you healing every heart. I worship you, amen. I worship you. You are here, turning ever around. I worship you, I worship you.
You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Yes, Lord. Angkat kedua tangan kita. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yes, Lord. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop working, Lord. Jesus. Dia Allah yang menjawab setiap doa. Dia Allah yang mendengar kita. Dia mengenal kita dari kandungan ibu kita. Dia mengenal kita dari jauh. Dia tahu kapan kita duduk, kapan kita berdiri. Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Mari sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita mau menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kami percaya akan kebesaran-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama berdoa di masa-masa yang sukar ini. Kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan saja dalam setiap hal yang kita hadapi. Mari berdoa minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Minta hati supaya kita terus mengasihi Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah badai, di tengah apapun yang kita alami, kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mari angkat suara kita berdoa. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami percaya. Kami hanya mengandalkan Engkau. Di masa-masa ini Tuhan, tidak ada yang lain yang kami butuhkan selain Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang menjadi kekuatan kami. Kau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Sumber pengharapan kami. Dalam nama Yesus. Biar orang-orang yang lemah saat ini mengatakan aku kuat di dalam Tuhan. Biar orang-orang yang memerlukan pengharapan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita juga berdoa untuk gereja ini. Kita berdoa umat Tuhan mencari wajah Tuhan di rumah Tuhan. Membangun mesbah di rumah setiap hari. Berdoa bagi gembala kita. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Dan berdoa bagi pergumulan gereja ini. Mata Tuhan tertuju kepada gereja ini. Tuhan mengasihi gereja ini. Mari berdoa kepada Tuhan memberkati gereja ini akan semakin besar. Dengan pemimpin yang daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Mari berdoa memberkati gereja. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita berdoa. Kita bagi Indonesia. Tuhan katakan kita berdoa di tempat di mana kita dibuang, dipercayakan. Kita lahir di bangsa ini, kita tumbuh di bangsa ini. Mari kita memberkati seluruh bangsa Indonesia, berkati setiap masyarakat, berkati pemerintahan, berkati ada pemulihan di bangsa ini, ada kesatuan di bangsa ini, ada damai sejahtera di bangsa ini. Mari berdoa, angkat suara kita memberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya dan memulihkan berkat-berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa kami. Masyarakat diberkati Tuhan dengan kesatuan, dengan damai sejahtera. Berkati ada pemulihan
berbuat keajaiban, mencipta jalan keluar. Saat tidak ada satupun jalan yang kami lihat, Kau mampu membukakan jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sumber kekuatan kami. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari nyatakan siapa Tuhan kita. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus is waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shout it out. To God be all the glory. He is the waymaker, He is the miracle worker. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa melalui pujian penyembahan tadi. Dan sebelum kita akan menerima perjamuan kudus dan mendengarkan firman Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita di minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, terdapat di Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Biar ayat ini menjadi pengingat bagi kita di minggu ini buat jadi orang yang rendah hati. Sesaat kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, juga kita akan menerima firman Tuhan. Mari siapkan catatan kita biar kita bisa mencatat semua firman Tuhan yang disampaikan. Tapi sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita menyembah Tuhan dan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa indahnya karya-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu.
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat. Thank you Lord. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. dalammu Thank you, untuk Lord. dimengerti. Mari sama-sama katakan Sungguh besar, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mengangkat kedua tangan kita dan katakan kepada Tuhan, sungguh besar sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Thank you God. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Kami mengucap syukur Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kami diberikan anak yang tunggal dan Yesus menebus hidup kami dari cara hidup kami yang lama. Hari ini kami mau perjamuan kudus. Engkau yang memimpin kami semua
dimanapun umatmu berada, mempersiapkan hati dan rohnya untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Pimpin kami semua Roh Kudus, biar kami boleh merasakan damai sejahtera dari Kristus memenuhi hati kami, dan kami memahami makna daripada perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, sakramen perjamuan kudus adalah sangat penting. Kita mengadakannya agar Bapak Saudara kita semua mengingat kematian Yesus. Mengingat kematian Yesus itu amat sangat penting. Jadi ketika kita mengingat kematian Yesus, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah orang-orang tebusan, orang-orang yang ditebus. Dan diingatkan kembali bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan bagi Bapak Saudara untuk mempersiapkan hati sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti perjamuan kudus ini untuk berdoa secara pribadi. Mari siapkan roti yang ada di tangan kanan kita. Bapak Saudara boleh bangkit berdiri sebentar. Dan firman Tuhan katakan di Markus pasal yang ke-14. Saya akan baca dari ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkannya bagi kita. Setiap orang yang percaya, yang memakan ini, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, memakan roti ini mengandakan bahwa engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Darah perjanjian. Oleh darah ini kita ditebus, oleh darah ini kita diampuni, oleh darah ini kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu yang luar biasa. Buat anugerah keselamatan yang kau berikan, buat pengampunan yang kau berikan kepada kami. Kami percaya di bulan ini kami berikan hidup kami untuk Tuhan. Kami percaya di bulan ini kami mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk sakramen perjamuan kudus yang kami nikmati hari ini. Kami percaya Roh Kudus berikan damai sejahtera, ketenangan, kekuatan kepada semua umat-Mu. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah perjamuan kudus dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah ada di bulan November dan tanpa kita sadari sudah ada 8 bulan kita di pandemi ini, dan kita harus tetap mengucap syukur dan memberikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan di bulan ini kita memiliki tema yang baru. Tema kita di bulan November adalah tetap kuat di masa sukar. Tetap kuat di masa sukar. Bapak Saudara, dalam kehidupan ini kita pasti melewati masa-masa yang dihadapi itu. Ada yang suka, ada yang kesukaan, ada yang kesukaran gitu. Kemudian ada kegagalan, ada keberhasilan.
Dan hal yang paling sulit dihadapi adalah ketika kita menghadapi atau mengalami masa yang sukar. Namun jangan sampai hal itu membuat iman kita menjadi goyah, Bapak Saudara. Tapi percayalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri ketika melewati masa-masa sulit apapun dalam hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan. Engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Jadi hari ini siapkan hatimu untuk tema ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, aku mengucap syukur di bulan November ini kami memiliki tema yang baru, tetap kuat di masa sukar. Biar Roh Kudus memimpin umat-Mu untuk mengerti firman-Mu, berkati hamba-Mu dan urapi kami semua sehingga kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan sudah menubuatkan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Paulus sudah tahu bahwa akan datang masa yang sukar. Diingatkan kepada Timotius anak rohaninya, Timotius, akan ada masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan saat ini? Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali ya mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan kita. Banyak perusahaan-perusahaan besar saat ini sudah tutup, menyatakan diri bangkrut, dan banyak pengurangan tenaga kerja. Saat ini keadaan memang tidak baik-baik, sukar dihadapi. Tapi di tengah kesukaran ini kita harus menguatkan hati untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara-saudara punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia tempat persandaranmu, dia tempat perlindunganmu. Alkitab menasihatkan di Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Disebutkan berbahagialah bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah saudara, setiap kita pasti gak senang kalau dengar ungkapan yang menyatakan hidup harus siap menderita. Wah, pasti kita gak suka. Wah, janganlah penderitaan. Tidak ada orang yang suka menderita. Tidak ada orang yang suka kesukaran. Tapi ternyata Alkitab berkatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada banyak orang Kristen yang hidup sesuai firman, ya, dan kemudian dia setia melayani, tekun melayani Tuhan, tapi mengalami penderitaan. Ya, diizinkan mengalami sakit mungkin, diizinkan mengalami kesukaran, diizinkan mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, ya, sehingga hidupnya penuh pergumulan. Ada anak-anak Tuhan seperti itu. Akibatnya ada banyak orang yang gak bertahan, meninggalkan imannya. Tapi anak-anak Tuhan yang bertahan, dia tahan uji. Wow, tahan uji, diuji ketaatannya, diuji kesetiaannya ikut Tuhan. Kalau semua baik-baik saja, uang di dompet kita banyak, di rekening kita, deposito kita banyak, dan kita bilang terima kasih Tuhan, itu sangat mudah Bapak Saudara. Tapi ketika keadaan tidak seperti yang kau inginkan, kau butuh uang untuk anakmu, kau butuh uang untuk kehidupanmu, tapi saat ini lagi bergumul, engkau mengalami kesulitan dalam keuangan. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin itu pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu saat ini. Tapi ketika engkau bertahan
ketika engkau mampu melewatinya, ujian itu kau lewati dan itu akan membuat engkau berbahagia. Nah, ketika ada orang yang mengalami pergumulan, mengalami kesukaran, mengalami masalah, dia akan tanya, kenapa saya? Kok saya sih? Kenapa saya mengalami ini? Gitu. Tapi coba, ada jarang orang ketika dia diberkati, ketika dia mengalami promosi, dia nggak akan tanya, kenapa saya yang dipromosi? Kenapa saya? Gitu. Bukan. Tapi ketika mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, penderitaan, baru bertanya, kenapa saya? Kenapa Tuhan izinkan? Kita mau pakai kata tanya. Kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan-pertanyaan. Ayub adalah orang yang saleh, kita tahu. Tapi dia mengalami begitu banyak masalah, pergumulan, penderitaan yang dialaminya. Tapi dia berkata di Ayub 2 ayat ke-10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Waktu musibah pertama terjadi atas Ayub, harta-hartanya habis. Ayub mencoba untuk mengerti, wah itu harta dari Tuhan. Ketika seluruh anaknya ditimpa bencana dan akhirnya mati, Ayub mencoba untuk bertahan, saudara. Pada saat dia sendiri menderita penyakit kulit yang menjijikkan itu, ia berusaha untuk tidak kehilangan pengharapannya. Kemudian ketika istrinya mulai mengutuki, mengatakan kepadanya, kutuki Allahmu, kutuki Allahmu, Ayub ngomong sama istrinya itu tadi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tragedi yang datang bertubi-tubi atas Ayub tidak membuat dia kehilangan respek dan rasa hormat kepada Tuhan. Dia bertanya kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ada pertanyaan, ada dua pertanyaan besar yang mau kita ajukan pada kita, yang melewat pertanyaan kita menjadi perenungan kita. Pertama, mengapa kita harus tetap kuat dalam menghadapi setiap kesukaran? Mengapa kita harus tetap kuat dalam menghadapi setiap kesukaran? Yang pertama jawabannya, kesukaran merupakan tanda bahwa kita hidup. Ya, kesukaran adalah tanda bahwa kita hidup. Di mana ada kehidupan pasti ada kesukaran. Jadi Bapak Saudara, kalau kita masih hidup, kalau kita memiliki kesukaran, itu tandanya kita masih hidup. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Saudara masih hidup saat ini. Ada kesukaran-kesukaran mungkin yang kita lewati, kita hadapi. Tapi kesukaran itu menunjukkan, merupakan tanda bahwa kita hidup. Yang kedua, kesukaran adalah bagian dalam hidup untuk menyempurnakan kita. Kesempurnaan. Jadi tadi kita hidup, tapi hidup kita harus disempurnakan. Hidup kita terus diubahkan. Dan kesukaran-kesukaran yang kita alami itu dipakai Tuhan untuk menguji kita, untuk menguji karakter kita, untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji rasa takut kita akan Tuhan. Dan itu menjadi bagian dalam hidup untuk menyempurnakan kita. Karunia Allah tidak hanya yang baik-baik saja kita terima, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun saya katakan itu karunia Allah. Hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kesukaran yang kita alami bukanlah hukuman, tetapi disiplin bagi jiwa kita. Kesukaran yang kau alami bukanlah hukuman, tapi itu disiplin bagi dirimu. Saudara, ada lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji apa? Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kemudian, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Wah, lagu daripada Edward Chen ini mengatakan bahwa
Tuhan gak akan pernah janji ketika engkau ikut aku, engkau tidak akan punya masalah. If you follow me, you no problem. Bukan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa ikutlah aku. Panggilan untuk menderita itu ada, saudara. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, dan apapun yang terjadi, aku tak percaya berjalan dengan iman di dalam Yesus. Aku mendapatkan kekuatan di dalam Yesus. Aku terus mengalami kemenangan-kemenangan. Pertanyaan pertama tadi kita katakan, mengapa kita harus tetap kuat dalam menghadapi setiap kesukaran? Mengapa sih kita harus tetap kuat? Yang pertama tadi jawabannya apa? Itu menandakan kita hidup. Ya. Dan yang kedua, kesukaran bagian dari hidup untuk menyempurnakan kita. Pertanyaan perenungan yang kedua, bagaimana supaya menjadi kuat dalam masa sukar? Wah. Bagaimana supaya menjadi kuat dalam masa sukar? Ada beberapa jawaban berdasarkan pengajaran Alkitab. Cara menjadi kuat dalam masa sukar. Yang pertama, tapi saudara catat baik. Catat ini, kalau saudara gak catat, coba ingat. Yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, berdasarkan firman Tuhan di atas, kita mengetahui bahwa masa sukar itu masa yang biasa. Orang katanya tadi pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi masa yang sukar, kesukaran, pencobaan, masalah itu, Alkitab dengan jelas berkata apa? Itu biasa. Dikatakan biasa karena masa yang sukar itu tidak melampaui kekuatan kita. Pasti akan ada jalan keluar. Wah, itu kan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, arti masa sukar yang kita hadapi adalah terukur sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk menghadapinya dan mengalaminya. Ada intervensi Allah pada masa sukar itu. Allah hadir dalam hidupmu. Bukannya dia nggak peduli, atau bahkan Tuhan hanya lihat dari surga. Kita harus sudah mengalami kesukaran dan Tuhan bikin tangannya begini tenang dan senyum-senyum melihat kita kesukaran. No, dia mengalami. Dia juga sedih ketika kita mengalami kesukaran. Pada waktu kamu dicobai, ayat 10 selanjutnya yang 13b. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah saudara, ketika kita mengalami pergumulan masalah demi masalah, seperti jalannya mentok ke sini, di mana-mana mentok. Pada waktu kita pada posisi itu, kita membutuhkan jalan keluar. Dan janji firman Tuhan katakan apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Jadi yang pertama, bagaimana kita tetap kuat di masa sukar? Tetaplah mempercayai Tuhan. Jangan ragukan bahwa Dia Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Wah, doa merupakan salah satu kebenaran penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, saya katakan tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup kita. Jadi doa juga menjadi sarana kita mendekat kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa? Yakobus pasal yang kelima 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa bisa mengubah ketakutan
ketakutanmu menjadi keberanian. Doa bisa membuat kelemahanmu menjadi kekuatan. Doa bisa membuat semangatmu yang patah menjadi engkau bersemangat. Doa membuat rohmu bernyala-nyala. Jadi bagaimana engkau tetap kuat di masa sukar? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah engkau tak berdoa, kehendak Allah engkau tak mengucap syukur, kehendak Allah mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya satu hal yang saja, bukan satu hal-hal yang baik saja yang kau mengucap syukur. Kehendak Tuhan kau mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun Anda berdoa dan belum dijawab, saya katakan pagi hari ini, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Yang ketiga, tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata ketika pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu mulai kendor, kita mulai kehilangan kegairahan ikut Tuhan. Kita mulai gak setia, kita gak bertekun lagi ikut Tuhan. Tuhan sedih Bapak Saudara. Kesukaran, tantangan bisa ada, tapi jangan sampai membuat engkau gak bertekun, sampai membuat engkau tidak setia kepada Tuhan. Wahyu pasal yang kedua ayat 10 firman Tuhan katakan, firman Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat, Tuhan mau kita setia sampai akhir. Pandemi ini mungkin belum berakhir terus, tapi jangan sampai kesetiaan saudara hamba Tuhan berakhir. Saudara tetap bersetia kepada Tuhan, bertekun mencari Tuhan. Bagaimana engkau tetap kuat di masa sukar? Tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah engkau meninggalkan cinta mulamu kepada Tuhan. Meskipun masalah, meskipun kesukaran besar terjadi, janji firman Tuhan digenapi dalam hidupmu kalau engkau percaya. Engkau menerima mahkota. Tadi katakan engkau, kalau kau setia sampai akhir, kau menerima mahkota. Kalau kau setia sampai akhir, kau akan menerima mahkota. Dan mahkota itu Tuhan Yesus yang berikan kepadamu, karena kau setia. Tapi saudara, saya mau bersaksi, kesukaran-kesukaran yang saya alami banyak. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi. Di awal pandemi, dokter sudah memvonis saya penyakit thalassemia. Dan saya harus bergantung kepada apa? Transfusi darah. Itu penyakit tidak bisa disembuhkan, Bapak Saudara. Dokter menyarankan kepada saya jangan sampai saya menjaga supaya saya jangan kena COVID. Dan yang kedua, usahakan supaya saya jangan ke rumah sakit untuk transfusi di masa pandemi ini. Waktu dokter berkata kepada saya hal itu, di dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumah, di pikiran saya itu banyak sekali. Bisa jadi boleh kata, kenapa saya? Kenapa itu penyakit baru ketahuan sekarang? Tidak ada di tengah-tengah genetik dari keluarga saya yang memiliki penyakit thalassemia. Dan itu berbahaya Bapak Saudara. Dan setiap bulan itu saya menerima percaya bahwa perlindungan Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan sepanjang bulan ini saya berdoa, saya tidak akan ke rumah sakit, saya tidak transfusi. Habis saya ngedrop, saya berdoa, Tuhan saya gak mau transfusi. Saya istirahat, saya coba untuk menenangkan. Dan di tengah-tengah itu, hanya di tengah-tengah keadaan kondisi seperti itu, saya hanya bisa lakukan ketiga hal ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa dan tetap bertekun, tetap setia mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan.
kesukaran yang saya alami bukan hanya penyakit, tantangan, masalah bisa saya hadapi. Bapak Saudara, saya mendorong Bapak Saudara untuk tetap mempercayai janji Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di sini saat ini menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Saudara, itu adalah karena Tuhan sayang, karena Tuhan tidak mencobai saya melebihi kekuatan saya. Saya masih tetap kuat untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Dan saya selalu berkata, Tuhan tolong saya untuk melewati ini. Jadi artinya Bapak Saudara, setiap bulan saya mengucap syukur. Karena saya sekali 2 bulan saya harus periksa darah. Saya harus tahu kondisinya. Ketika sudah di angka berapa saya harus ke IGD. Setiap bulan akhirnya saya mengucap syukur. Oh Tuhan, saya berakhir bulan Oktober, berakhir saya mulai masuk November. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Di bulan ini saya tidak mau transfusi, karena Bapak Saudara, persediaan transfusi darah juga sangat berkurang di rumah sakit dan sangat berbahaya kalau saya mengadakan transfusi juga di masa pandemi ini. Jadi saya terus bergantung kepada Tuhan, dan itulah yang membuat saya bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan pikir kalau saya merenung, kalau saya jadi bertanya, kenapa saya yang dikasih penyakit ini? Saya pegang, saya katakan apa yang Ayub katakan. Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak yang buruk? Mungkin saudara baru mendengar kabar buruk. Pesan Tuhan Yesus bagi saudara, tetap kuat menghadapi masa sukar. Tuhan Yesus mendorong kita untuk setia bertekun dalam Dia. Ada upaya yang tersedia bagi kita, yang setia sampai akhir, dan kau menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buatmu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan dalam tema tetap kuat di masa sukar. Bapa, hamba berdoa buat semua umat-Mu saat ini yang mungkin saat ini menghadapi kesukaran dalam hidup mereka. Engkau yang menjamah, Engkau yang mendengar doa seruan kami. Kami percaya janji-Mu, kami akan tetap berdoa dan kami akan tetap bertekun mencari wajah Tuhan setiap hari. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, biar kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan sungguh mendorong, memotivasi setiap umat-Mu untuk tetap kuat di masa sukar. Masalah boleh datang, pergumulan boleh terjadi, tapi kami percaya Tuhan, ada hal yang Tuhan disiplinkan buat kami. Ada hal yang harus kami tapi syukuri, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan ketika kami dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan setiap pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus yang memimpin setiap umat-Mu untuk mengerti dan mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Bagi-Mu segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari dengan bersuka cita kita memuji Tuhan. Thank you Lord, Kau kekuatan dalam hidup kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan dengan iman. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah super kemenanganku. Yes God.
sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami takkan goyah bersamamu, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, kaulah alat sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan, Bapak Ibu. Come on. Sama-sama kita katakan lagi. Bisa lebih lagi. Sekali lagi. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku, kaulah alat sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Kita bersyukur menyelesaikan ibadah online kita hari ini. Kita menutup ibadah online ini dengan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan percayailah janji-janji Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah tekun mengikut Tuhan sampai Tuhan datang. Mari firman Tuhan dengarkan buat Bapak Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu, seluruh keluarga besarmu diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sumber-sumber penghasilanmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin hidup Bapak Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, ibadah online hari ini telah selesai. Terima kasih buat Pastor Suhartini atas firman Tuhan yang telah dibagikan, memberkati dan mengingatkan kita untuk tetap kuat di masa-masa yang sukar. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang telah mengikuti ibadah online kita hari dari awal sampai selesai. Izinkan saya mengingatkan kita untuk tetap setia dalam memberikan persembahan. Ada persembahan syukur, persembahan khusus untuk rumah Tuhan, dan juga persembahan persepuluhan. Biar Tuhan Yesus melihat kita sebagai pribadi yang tetap suka memberi di masa-masa yang sukar. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa lewat telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Ada berita bahagia buat kita di minggu ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah kangen untuk beribadah di tengah minggu datang ke gereja, mulai minggu ini Sitri Kenisa Bekasi akan mengadakan ibadah tengah minggu, tepatnya di hari Kamis tanggal 5 November jam 8 malam lewat aplikasi Zoom. Biar pandemi ini tidak menghalangi kita untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan dan berdoa bersama-sama di tengah minggu. Jadi dipastikan Bapak Ibu Saudara hadir di rumah kita masing-masing lewat aplikasi Zoom hari Kamis nanti tanggal 5 November jam 8 malam. Jangan lupa minggu depan kita masih akan beribadah secara online
ibadah online akan dimulai jam 9:15 untuk ibadah King Kids dan jam 10:15 untuk ibadah umum. Biar kita tetap setia untuk mengikuti ibadah online setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk tetap like, komen, dan subscribe dan share video ini biar banyak orang yang diberkati lewat ibadah online kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.